yang nyalin jalan please. Happy birthday Puji. Puji kamu ulang tahun. Ikut seneng ya teman-teman melihat Puji, Mayang, Pak Dodi saling bersalaman, saling foto, dan tentunya ini bisa membuat kita meleleh karena kita tahu sendiri mereka berdua pernah bersih tegang, dan bersih tegangnya ini nggak kaleng-kaleng, lama banget sampai mau ke proses hukum dan lain sebagainya, sampai makamnya Vanessa Angel mau dipindah dan lain sebagainya. Dan ini merupakan hal yang membahagiakan kita semua, meskipun bukan keluarga kita, tapi dengan adanya pertemuan yang seperti itu, pertemuan yang tidak disangka-sangka, mereka saling bersalaman. Semoga ini merupakan titik baik untuk hubungan mereka berdua. Walaupun nggak bisa dipungkiri, dari wajah Puji, Mayang, Pak Dodi ada ketegangan di sini, dan seakan-akan seperti acara formal dalam bersalaman dan lain sebagainya. Tidak ada tidak ada keakraban, tapi ya itu bisa dimaklumi karena mereka pernah bersih tegang, dan ini merupakan puji syukur buat hubungan mereka berdua. Ingin saya prediksi bagaimanakah perasaan Puji kala itu, dan bagaimanakah perasaan Pak Dodi. Ya, Pak Dodi saja, nggak Mayang yang lihat ya, karena Mayang ini apa kata Pak Dodi. Mari kita lihat di sini perasaan Puji kala bertemu dengan Pak Dodi. Perasaan Puji kala bertemu dengan Pak Dodi ya. Seperti maju perang, sesuatu yang tidak diduga, ternyata mereka bertemu di waktu yang sama, di jam yang sama. Sesuatu yang tak terduga. Pikiran juga berkecamuk di dalam diri Uti ini, karena mereka memang saling, maksudnya pernah bersih tegang di beberapa bulan yang lalu, di beberapa tahun yang lalu, dan itu panjang sekali bersih tegangannya. Dan disinilah ibarat Puji maju perang. Bagaimanapun juga ada kegusaran di dalam hati, kegalauan di dalam hati. Tapi Puji ini orangnya bisa dikatakan bijaksana. Sekalipun di sini ibarat maju perang, tapi dia mau menyalami Pak Dodi, mau menyalami keluarga Pak Dodi, juga mau foto bareng dengan Mayang. Ya, sekalipun di sini ada simbol peperangan. Gemuruh di dalam hatinya mengingat kembali apa yang sudah terjadi. Kemudian perasaan Puji, ada ego di sini. Kalau dia mengandalkan egonya, teringat akan kemarahannya, teringat akan masalah yang pernah dialami, tentunya dia nggak akan mau untuk bersalaman. Tapi di sini Puji bisa berusaha menekan egonya di sini, menekan egonya untuk bersalaman pada keluarga Pak Dodi dan Mayang. Di sini ada simbol seorang wanita yang mapan, sikap keibuan, sikap kebijaksanaan yang sudah dimiliki Puji ini. Ya, memang Puji ini kadang-kadang bicaranya ceplas-ceplos, tapi sesungguhnya hatinya baik, sesungguhnya hatinya lembut, keibuan. Tapi ya begitu, kalau bicara di luar memang seperti itu karakter, tapi sesungguhnya ada kelembutan di dalam hatinya, dan dia juga sangat bekerja keras. Mengapa dia baik, atau mengapa dia mau bersalaman dengan Pak Dodi sekalipun hatinya berkecamuk, sekalipun ada ungkapan-ungkapan di dalam hati yang dia teringat kembali akan apa yang sudah terjadi, tapi di sini dia bersikap bijaksana, ya, menekan egonya, bersikap bijaksana untuk menjalin hubungan baik di kala itu mau bersalaman pada Pak Dodi dan Mayang dan keluarganya. Kemudian walaupun itu mungkin mungkin bisa diartikan nggak sepenuh hati, karena masih terlihat dari raut wajah Puji yang ada ketegangan di sini, yang masih belum bisa melupakan masa lalu, yang masih belum bisa dari ketegangan-ketegangan kan juga kita lihat ya teman-teman.
seakan-akan acara formal, ya, jabat tangan formal dan lain sebagainya, tidak ada kata-kata yang lebih akrab lagi. Dan disinilah ada simbol ini. Apa yang nampak di media atau apa yang nampak di kamera tidak seperti apa yang sesungguhnya dia rasakan. Tapi di sini Fuji sudah bersikap bijaksana. Satu lagi, nah makanya di sini saya bilang tadi, karena Fuji masih ada ingatan-ingatan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Fokus on the negatif, dia mengingat kembali. Begitu dia melihat Pak Dodi, langsung dia rasanya teringat apa yang sudah dilakukan. Tapi puji syukurnya Fuji mampu menekan egonya di sini. Walaupun apa yang nampak di muka tidak seperti apa yang dirasakan di hati. Tapi di sini Fuji bisa menekan egonya, bisa bijaksana, memberikan perhatian, bersalaman dengan Pak Dodi, keluarganya, juga foto dengan Mayang. Ini sungguh sikap yang bijaksana, ya. Kemudian bagaimanakah sikap Pak Dodi kalau melihat Fuji? Sikap Pak Dodi di sini, dia juga mengingat kembali apa yang sudah pernah terjadi. Ada keengganan sepertinya di sini yang dilambangkan ini. Tapi gimana lagi, ada banyak wartawan, juga serba salah kalau sampai tidak menunjukkan kebaikan. Walaupun di sini sebenarnya Pak Dodi ada keengganan untuk menjalin hubungan atau untuk berbaik-baikan dengan Fuji. Ada ini soalnya, ada keengganan, malas bicara dan lain sebagainya terkait dengan apa yang sudah terjadi. Jadi baik Fuji maupun Pak Dodi ini begitu bertemu langsung teringat dengan apa yang pernah mereka alami. Kemudian yang dirasakan Pak Dodi, tapi di sini Pak Dodi melihat Fuji sudah memiliki niatan baik nyamperin dia. Akhirnya mereka pun bersalaman dan bertegur sapa, walaupun terkesan begitu formal. Tapi sudah welcome di sini, ya. Di sini juga ada simbol demun. Sebuah kejadian dari masa lalu yang masih belum terlupakan oleh Pak Dodi ini. Ya, yang bersih tegang dengan keluarga Fuji, yang lain inilah, yang inilah masih teringat di dalam pikirannya, sama seperti Fuji. Kemudian apa yang dirasakan? Tapi di sini Pak Dodi pada akhirnya ketika disamperin Fuji, ya mau nggak mau ya tetap bersalaman, karena bagaimanapun juga Fuji juga sudah menunjukkan niat baiknya. Makanya mereka berdua pada akhirnya bersalaman, care dan bertegur sapa, ya, walaupun terlihat secara tegang dan formal acara tersebut. Tapi sudah ada niatan baik dari Fuji maupun dari Pak Dodi. Selanjutnya bagaimanakah sikap Pak Dodi? Nah, ini ada tongkat dua yang tadinya masih ada iya enggak seperti itu dalam pikirannya, nyamperin enggak kayak begitu. Pada akhirnya ketika dia melihat Fuji nyamperin, ya pada akhirnya dia juga welcome, menyambut baik dari keinginan Fuji untuk bertegur sapa, untuk menjalin silaturahmi, untuk berjabat tangan kepada mereka. Jadi sebenarnya hati Fuji dengan hati Pak Dodi ini sama. Begitu ketemu jeder, teringat lagi apa yang pernah dialami mereka. Tapi dengan niatan baik Fuji yang nyamperin Pak Dodi dan keluarga, pada akhirnya Pak Dodi juga welcome di sini. Apakah pertemuan tersebut merupakan titik awal adanya hubungan baik mereka ke depannya? Ya semoga saja ya teman-teman, karena di keluarga mereka lah mengalir darah Gala. Dari keluarga Pak Dodi juga dari keluarga Pak Haji Faisal. Mari kita lihat hubungan mereka ke depannya. Dua keluarga ini seperti apakah hubungan keluarga mereka ke depannya? Ada simbol sukacita, ada hubungan yang lebih baik lagi, ada simbol ratu bawa cangkir.
Artinya ada perasaan sayang, ada perasaan saling saling lebih baik lagi menjalin hubungan pada Fuji dan Mayang dan Pak Dodi ini. Ada keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, tapi di sini juga masih ada keraguan-raguan baik dari Pak Dodi maupun dari keluarga Pak Haji Faisal. Mereka masih misalnya ingin menjalin hubungan baik, masih ada ragu-ragu, diterima enggak, nanti gimana, masih ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi ada hubungan baik nantinya, cuman masih di angka 1, memulai sebuah hubungan baik yang yang sekedar say hello, tidak terlalu dekat dikarenakan masih di angka 1. Ya, angka pertemanan di sini, bukan angka kekeluargaan, tapi masih di angka pertemanan. Ya, sekedar kenal kayak gitu, sekedar tahu. Selanjutnya hubungan mereka berdua ke depannya, karena masing-masing orang ini, masing-masing keluarga ini sudah ada luka-luka di masa lalu. Ini teman-teman, pertemuan di makam tersebut merupakan titik balik adanya hubungan yang lebih baik lagi. Tapi hubungannya tidak dekat layaknya seperti keluarga. Lebih ke arah ya sekedar kenal, sekedar tahu, sekedar teman kayak begitu. Jadi seperti kedekatan seorang teman, tapi teman yang masih jauh. karena sejarah yang sudah mereka alami, pertengkaran yang mereka alami, yang begitu banyak saling saling menekan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ada rasa sakit hati yang begitu dalam yang dirasakan. Dan mungkin mereka sudah saling memaafkan, tapi untuk baikan kembali layaknya keluarga menjalin silaturahmi yang begitu care, begitu dekat, sepertinya tidak akan terjadi di dalam keluarga mereka. Jadi mereka ya sekedar kenal, sekedar tahu, sekedar say hello, tidak lebih dari itu. Ya, di sini masih ada cangkir 1. Mengawali sebuah hubungan. Kenapa mengawali? Karena masih ada keraguan-raguan di sini, dan juga ada hal-hal yang terjadi di masa lalu yang membuat mereka sepertinya ada batas pemisah di antara dua keluarga.